tahun 90-an berawal dari kumpulan para anak muda seperti Trackboy, Donsti, dan juga Takriat. Setelah lama mereka semua menjalani kegiatan kepanitiaan untuk acara Agustusan, muncullah ide dan gagasan untuk membuat Karang Taruna resmi yang akan berguna dalam jangka waktu panjang. Hingga pada tahun 2000, terwujudlah gagasan tersebut. Terbentuklah Karang Taruna yang dinamakan Ikatan Remaja RT 05 RW 06 atau disingkat menjadi IR2T 0506. Pada masa itu, IR2T diketuai oleh Abdul Fattah Maskur. Kepengurusan IR2T berjalan dengan anggota yang bukan hanya dari RT 5 saja. Namun, banyak juga remaja dari RT sekitar yang bergabung menjadi anggota IR2T 0506. Dan seiring berjalannya waktu, IR2T mulai dikenal dan diakui oleh masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan Kampung Arman dan Kelurahan Tugu. Kepengurusan IR2T yang dipimpin oleh Abdul Fattah Maskur kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2002. Pada periode ini, IR2T terlihat semakin solid dan bersemangat dalam mengadakan acara dan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan yang menonjol di kepengurusan mereka salah satunya mengadakan kegiatan arisan, dan buah dari aktivitas tersebut yaitu buku Yasin yang masih berguna sampai sekarang. Di tahun 2004, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Saudara Sofyan, atau biasa dipanggil Bang Ian, yang juga merupakan salah satu pendiri IR2T. Adalah ketua yang memiliki ide-ide kreatif dalam mengadakan berbagai macam kegiatan dari awal terbentuknya IR2T. Andri Swijanarko kemudian menggantikan peran dari ketua sebelumnya. Dengan visi kepemimpinan seorang akademisi dan pencinta alam, IR2T terus berkembang. Agustus 2009, panggung liburan kemerdekaan di lingkungan RT 0506 yang menjadi agenda tahunan IR2T sempat menghadirkan penyanyi kenamaan yaitu Rini Afi yang menjadi kontestan Akademi Fantasi Indosiar, disambut dengan antusias dan kemeriahan oleh warga sekitar. Dari semua itu, IR2T pun sempat mengalami masa-masa sulitnya di bawah kepemimpinan ketua selanjutnya, Faris Arfiki, yang mulai mengetuai IR2T sejak tahun 2008. IR2T sempat vakum selama sekitar 2 tahun, tepatnya antara tahun 2011 sampai 2012. Namun, IR2T kembali bangkit dan ingin melanjutkan tren positif yang telah dicapai pendahulunya. Dengan semangat yang baru, Tila Januarti naik menjadi ketua di tahun 2012 dan dilanjutkan oleh Aditya Destara pada tahun 2014 sampai akhir 2015. Dan hingga kini, IR2T diketuai oleh Fathur Rizky Tio Junior.
Ya, panggil dah sekarang. Ini tuh lihat rapot lu, masa isinya merah semua. Belajar sampai seluruh sekolah. Betul zaman sekarang aja, cuma dipegang rapotnya merah, teman-teman itu juga rapotnya merah semua. Dengan orang tua menjawab aja lagi. Lu gampar murah lu. Awal anak sendiri ke abang aja, cuma perempuan sama sendiri dengan perempuan. Oh iya, sudah deh, bagian dikit apa beli SIP? Ini anak malah bisa dihargai. Bing, dulu ya lu. Oke, sudah, lumayan, ya teman-teman di kita. Gak usah pada PAI semua, udah bang, musik sekali. Ini udah bilang nih, nggak ada harganya pisah. Mana sini gitu ya, jadi mau datang, gitu begini belum nawar-nawar juga. Baru bisa baca dari sini. Karena malu, lu sebenarnya cewek atau tukang bangunan sih? Jadi pacar.
Perlu dikasih pelajaran dong. Ya udah, pakai bos aja sekarang. Ngapain? Apa mesti belum bertemu? Ngomong-ngomong soal syukur, kamu tahu nggak pertama anak kamu sama sini? Kalau syukur ditiba, yang tukang tiba aja. Orangnya, oh iya orangnya, apa-apaan ini? Ya usah lama-lama, buat aja. Kan kalau gue mau diapain? Tolong. Jangan lari, jangan berhenti, jangan lari. Bantu gua. Aduh, kakiku tertembak. Apaan itu? Kaki lu kenapa?
Ayo kalian semua ikut ke kantor. Men, hutan mati, hutan mati. Yoi, kita lagi di hutan mati nih. Pagi ini lumayan panas. Yoi gak? Kita sih kesini 19 orang. Kita bisa nih berempat. Biasa anak-anak pemuda gaul nggak jelas. Bye. Kayaknya Indonesia lah, kayak begini. Indonesia kaya. Indonesia tuh. Kayak aja nyesel Indonesia tuh kaya. Yoi ga? Kita mau lanjutin ke Tegal Alun. Yoi. Indah ya. Gimana nih? Bom lagi galau. Jangan ngomong sembarangan, ini direkam loh. Mendaki gunung. Terjal. Selawat hati. Salam bay yang di atas. Hati-hati bay. Ya. Terus sampai kocak lu. Aduh. Istirahat dulu.
perjalanan kita mau ke bandara menuju Lombok bersama Diki Azari, Unang, Kamil, Bocil, Bagam, Gope, bersama driver Bapit dan gue sendiri. Jadi kita mau menuju bandara. Kita baru sampai di Lombok, ya kan? Alhamdulillah sampai dengan selamat. Gimana Diki? Mantap kan? Kerjaannya sejam 50 menit. Tak, gimana tak? Mantap ya? Rencananya setahun nih. Gila, canggih juga kita. Kamil, bagaimana Kamil? Iya, duluan lah. Perjalanan masih terus dilanjutkan menuju pos 3. Terlalu capek, terlalu ngap. Ini pemandangan tinggi dan sangat indahnya. Pemandangan indah. Halo! Ya, Gope sama Kamil mencap. Mantap. Belum nyampe. Ini masih tengah perjalanan. Tuh belum ada apa-apanya. Tuh Kano, Regen, sama Helot masih di sana posisinya. Itu tinggal posisi jeda pakai.
tanjakan penyesalan. Hello Mister, Miss. Ya, kita lagi menghadap di Bukit Nusa pada hari Senin tanggal 14. Halo Miss. Halo Mister. Bagi kami, mendaki gunung menyadarkan akan lemahnya kami tanpa bantuan sang ilahi, di mana di setiap langkahnya terkandung makna yang tak mudah kami pahami. Terima kasih Lombok, terima kasih Rinjani, terima kasih Tuhan.
Kalian pernah mikir gak sih? Kalau 15 tahun itu terasa cepet banget. Berorganisasi itu terus terang membosankan. Tapi ada satu alasan. Kenapa aku mau gabung sama IR2T. Apalagi kalau bukan kebersamaannya. Aku bisa bergaul dengan teman-teman lain di luar IR2T. Tapi IR2T selalu punya ketulusan yang buatku bertahan. Aku bangga menjadi bagian dari IR2T. Tapi ada satu hal yang buat aku nyesel. Aku nyesel pernah bilang bosen ketemu temen dan warga setiap hari di RT 5. Karena sekarang aku baru sadar, lusa dan seterusnya, kita bakal punya aktivitas lain di luar IR2T. Kalau kalian masih punya waktu gabung dengan IR2T, bergabunglah. Karena percayalah, IR2T selalu memberikan pelajaran yang berguna suatu saat nanti. IR2T itu pokoknya solid. IR2T mantap dah. Satu kata untuk menggambarkan IR2T. Top lah. IR2T buat lo hidup, bikin lo lebih hidup lagi. IR2T keren. IR2T menyenangkan dan kompak. Tetap semangat. IR2T sebelumnya saya mau tepuk tangan keren buat IR2T. Buat IR2T 2 jempol, keren. San IR2T. Sannya adalah semacam pesan yang saya dapat. Pesannya di situ banyak kreativitas yang muncul dari setiap kepengurusan IR2T. Ya, pesan itu IR2T. Jadi sangat berkesan. Ya, jadilah IR2T yang berkesan. Memang secara pribadi semenjak Karang Taruna di RT 0506 itu ya pada tahun 90-an. Memang saya sangat mengharap anak muda di RT ini aktif. Memang saya pribadi memang yang terjun langsung ke dalam untuk menggerakkan anak muda ini supaya lebih semangat, lebih aktif
hidup. Halo, gue Ita. Pesan-pesan gue buat PR2T itu bikin gue jadi kenal banyak orang, ya terutamanya remajanya ya. Jadi kita kenal lingkungan, bisa bersosialisasi, jadi dikenal orang juga sih gitu. Kesannya itu IR2T asik-asik, anak-anaknya juga dilihat sih sekarang kompak, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kayak contohnya ini mau sekarang nih mau ada film dokumenter, semoga sukses buat IR2T. Kesan-kesan pernah di IR2T seru, kalau inget IR2T jadi sedih. Pengen kumpul-kumpul lagi gitu sama IR2T. Kebersamaan itu kuat, kekeluargaan itu kuat. Jarang tuh nemuin apa sih anggotaan yang kayak gini tuh jarang banget. Apalagi waktu ngaji sama kalau safari, ya Allah itu ilmunya banyak banget. Rugi yang nggak ikut IR2 tuh rugi banget, yang nggak ikut IR2 tuh rugi banget tuh. Agamanya kuat. Tapi kalau yang serunya jalan-jalan. Ada jalan-jalan lagi dong buat semua yang pernah ikut IR2T. Buat semuanya deh yang pernah ada di IR2T gitu, kita kumpul lagi, sama-sama lagi, bareng-bareng lagi. Harapan, kalau bicara harapan pasti ada yang diharapkan. Oleh karena itu harapan saya nggak banyak terhadap IR2T sekarang. Wujudkanlah harapan-harapan tersebut agar masyarakat melihat apa yang sudah diharapkan, sehingga tidak lagi masyarakat tersebut mengharapkan apa yang menjadi harapan tersebut. Harapan buat anak-anak IR2T yang sekarang yang masih muda-muda, semoga tetap jaya selalu, keluarganya tetap kukuh, pererat terus tali silaturahminya, jangan sampai putus, rajin ngaji takriatnya. Dan harapan saya semoga memang kalau sekarang IR2T masih berjalan, saya mengharap sih ya lebih aktif lagi, lebih eksis lagi, dan mungkin ya mudah-mudahan lebih hebat lagi dibanding di tahun 95. Ya itu aja. Harapan saya keberadaannya harus tetap ada, selalu memberi manfaat bagi anggota dan warga sekitar, dan harus tetap keren. Semoga kata remaja sekarang itu lebih baik lagi dari yang dulu, dan diikuti juga dengan teknologi yang meningkatkan. Apa lagi ya? Terus kembangkan juga dari agamanya, ya pengajiannya, dan sampai tinggalnya. Itu penting, nggak sekedar main-main. Setiap pertemuan
paling enggak kita inilah nggak sekedar kita warisan atau apa gitu, kita isi. Waktu saya dulu itu setiap minggu saya isi pengajian kuping kenal sama teman saya sendiri, sama Ustaz Dekras juga pernah, sama Ustaz Mardani juga pernah. Itu dulu saya lakukan sekarang, tapi nggak tahu saya kalau sekarang itu saya lakuin dulu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang saya nggak ngikutin itu. Harapan saya itu praktekin lagi. Jadi nggak sekedar hura-hura gitu. Nggak sia-sia kita ketemu, kita baca tahlil, kita doain para kita. Jadi ada manfaatnya. Saya itu. Terima kasih. Kalau untuk harapan GR2T ke depannya, mudah-mudahan bisa membawa dan melahirkan generasi-generasi muda yang bisa diandalkan untuk memajukan khususnya lingkungan RT5 ini ya, khususnya juga memberikan pengajaran dan pendidikan bagi generasi mudanya ke arah yang lebih baik, memberikan kegiatan-kegiatan positif, dan selama ini sudah cukup bagus saya lihat ya, ada kegiatan banyak di RT2T kalau dibanding dengan remaja-remaja yang lain di RT yang lain jauh RT2T bagus. Kita lihat ada kegiatan kemarin seperti ya tangan dan sebagainya itu banyak luar biasa. Itu bisa menjadi hal-hal yang positif untuk dilihat bagi generasi-generasi yang akan datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang terhormat, khususnya para remaja yang saya muliakan. Banyak tempat yang bisa kita datangi, banyak tempat yang bisa kita kunjungi, kemudian juga banyak teman yang bisa kita jadikan sahabat. Namun ada tempat-tempat yang kalau kita datangi, yang kalau kita kunjungi, itu dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Jadi tempat ini sekali lagi saya katakan, kalau kita datangi akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat, tapi juga kemuliaan di dunia akan kita peroleh ketika kita datangi tempat-tempat ini. Yang saya maksud tempat-tempat ini adalah tempat-tempat majelis-majelis ilmu. Bisa di musola, bisa masjid, atau bisa tempat-tempat majelis-majelis taklim, pengkajian ilmu-ilmu agama. Di lingkungan Kampung Arman, RT 5 RW 06, ada musola yang kita kenal dengan musola Birrul Walidain. Ada banyak beberapa tempat saya mengajar, memberikan ceramah, baik di masjid, di musola, atau majelis-majelis taklim. Itu biasanya
yang banyak hadir adalah para orang tua. Namun saya merasa sangat bersyukur sekali ketika di lingkungan Arman ini, RT 5 RW 06 ini, ada musola Birrul Walidain yang pengajiannya itu dihadiri khusus utamanya para remaja. Biasanya pengajian remaja biasanya terkadang tidak cukup bisa bertahan lama. Namun harus jujur saya katakan, saya salah seorang pembimbing guru di majelis taklim di musola Birrul Walidain ini sudah cukup lama. Bahkan sebelum pengajian ini diadakan di musola Birrul Walidain, sebenarnya sudah berjalan cukup lama, kurang lebih hampir 23 tahun. Bayangkan, pengajian remaja bisa bertahan kurang lebih sampai 23 tahun. Alhamdulillah. Oleh karena itu, sekali lagi saya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pergaulan bebas yang terjadi di beberapa tempat di negeri ini, di mana terjadi juga penyalahgunaan obat-obat terlarang di beberapa tempat di negeri ini. Namun ternyata di wilayah Arman RT 5 RW 06 di musola Birrul Walidain masih ada remaja yang mereka dengan tulus ikhlas, baik sebagai penggerak, sebagai jamaah, mereka tetap berangkat, mereka tetap menghadiri pengajian yang diselenggarakan setiap malam Selasa. Dan saya mengisi di Birrul Walidain untuk remaja 2 minggu sekali. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berharap semoga para remaja kita, khususnya di lingkungan musola Birrul Walidain, mudah-mudahan semoga niat baik mereka yang masih ingin berusaha untuk menguatkan iman mereka, yang masih ingin berusaha untuk menjadi remaja-remaja yang lebih baik, yang berusaha menjadi remaja membentengi diri mereka dari segala bentuk perbuatan maksiat yang sudah merebak sekarang ini. Sekali lagi, semoga mohon doa, dukungan para sesepuh, tokoh masyarakat, khususnya RT 05 RW 06 lingkungan musola Birrul Walidain, untuk bersama-sama berjuang bagaimana menjaga kemudian mendidik remaja yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, semoga remaja-remaja yang ada di wilayah kita khususnya ini mereka semakin berbondong-bondong untuk meraih kemuliaan yang Allah janjikan. Allah janjikan akan memberikan kemuliaan bagi siapapun, termasuk para remaja kita yang ingin
menambah, mempertebal keimanan mereka. Firman Allah, walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan para remaja kita khususnya dan kita semua menjadi orang-orang yang mulia karena tetap berusaha untuk hadir, untuk ikut bersama-sama mensyiarkan Islam, bersama-sama hadir di majelis-majelis ilmu untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya duduk memberikan ceramah di hadapan para remaja di musola Bil Walidain, sekali lagi betapa bersyukurnya saya karena mereka, para remaja itu bertemu, bersahabat, berkumpul dalam kebaikan. Mereka hadir, berkumpul bersama untuk menambah iman, mencari keberkahan. Banyak tempat berkumpul, banyak kita bisa bersahabat, namun tidak ada yang terasa lebih nikmat ketika kita bersahabat dengan tetangga, orang-orang, teman-teman sejawat dengan yang terdekat dengan kita. Kita bisa bersahabat dengan teman yang jauh, kita bisa bersahabat dengan siapapun, tapi sekali lagi persahabatan dengan teman yang paling dekat, dengan teman-teman tetangga kita, apalagi hadir bersama dalam lingkungan yang baik di musola. Oleh karena itu, terakhir ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi para remaja kita. Saya ingin menyampaikan pesan Allah dalam surah Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Celakalah aku. Ini firman Allah, gambaran dari Allah bahwa di hari kiamat nanti ada orang-orang yang sangat menyesal. Mereka berkata, ya wailata, celakalah aku. Laitani, andaikan aku dulu, lam attakhir fulanan khalila, tidak mengambil si fulan sebagai teman akrabku. Jadi ayat ini mengingatkan kita, khususnya saya sampaikan kepada para remaja, agar bertemanlah, berkumpullah dengan berkumpul yang baik, bertemanlah dengan teman yang baik, karena nanti di hari kiamat ada orang-orang yang menyesal karena salah memilih teman yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama kesehatan pada remaja putra khususnya tergabung dalam IR2T yang selama ini telah banyak membantu kegiatan-kegiatan di dalam RT. Harapan saya karena sebenarnya IR2T mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi kesatuannya, mudah-mudahan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diciptakan, apa yang dicintakan, dan selalu sukses.
Saya IR2T. Saya di sini bukan karena paksaan, tapi karena keadaan. Kami terbentuk dari perbedaan untuk menggapai suatu tujuan. Saya anak gunung. Saya anak pengajian. Kita anak gaul. Saya remaja. Saya IR2T. Setiap langkah yang tertinggal menjadi saksi bisu perjalanan. Peluru yang berjatuhan menjadi awal sebuah perjuangan. Dan semangat yang terus membara menjadi kunci keberhasilan. Dan saudara-saudaraku, inilah kisah perjalanan kami. Kami memang tak sempurna, namun kami tak akan berdiam diri. Kami akan terus berjuang, langkah demi hasil terbaik. Kami selalu bersama. Melukis langit dengan timnya. Mari satukan hati, Satukan rasa. satukan jiwa. Kami IR2T. IR2T. Kami IR2T. Kami IR2T. Kami